تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. الحمد لله، نشكر الله كثيرا الذي قد يسر لنا في لقائنا في هذه الليلة. سنتباهى عن رسالة المهمة يتعلق بالعقيدة الصحيحة، وأما اسمها القواعد الأربع للشيخ Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini di pertemuan yang kedua dari membahas sebuah risalah yang sangat penting untuk kita ketahui dan bahkan hukumnya wajib untuk kita ketahui karena dia berkaitan dengan akidah ataupun manhaj yang benar. Adapun judul dari kitab ini yaitu Al-Qawaidu Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita menggunakan dari syarah risalah beliau ini yang disyarah langsung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita akan melanjutkan dari syarah beliau. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan fi syarhihi: wa hadha amrun muhimmun jiddan wa huwa alzama 'alayka min ma'rifati ahkam shalah wal zakah wal ibadat wa sa'ir al-umur ad-dunyawiyyah. Dan perkara ini yaitu memahami tauhid dan lawannya kesyirikan, amrun muhimmun jiddan, merupakan suatu perkara yang sangat-sangat penting. Wa huwa alzama 'alaika, dan dia mewajibkan atas engkau min ma'rifati ahkami as-shalah waz zakah, untuk mengetahui dari hukum-hukum salat, hukum zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan yang berkaitan dengan perkara-perkara agama. Nah, karena tauhid ini dan mengenal lawannya yaitu syirik merupakan suatu perkara yang di dalam agama merupakan perkara yang paling utama dari seluruh ibadah, karena dia merupakan asas, fondasi, merupakan usul. Karena salat dan zakat, haji dan selainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, baik yang wajib maupun sunnah, itu tidak akan diterima oleh Allah dan tidak dianggap benar suatu ibadah tersebut apabila lam tubna ala asli al-aqidah as-sahihah, tidak dibangun di atas akidah, di atas manhaj yang benar, yaitu di dalam mengenal tauhid.
Nah, dan kita sudah sebutkan kenapa banyak dari kalangan ad-du'a ataupun ad-da'i, kalangan pendakwah ataupun ustadz-ustadz, mereka enggan di dalam membahas akidah ataupun yang berkaitan dengan tauhid. Mereka kurang membahas yang terkait dengan manhaj. Karena kenapa? Karena akan terbedakan. Ketika orang belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, belajar tauhid dengan cara yang benar, maka akan terbedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Walaupun mereka menisbatkan diri mereka kepada salaf. Nah, dan ini sering diberi tanbih dan juga tahdzir dari kalangan para ulama agar sepantasnya bagi seorang dai untuk terus mengulang-ulang dari perkara yang menyangkut dengan tauhid. Karena itu semua menyangkut dengan manhaj dan akidah yang benar, yaitu tauhid yang diikhlaskan semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa qad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba'. Dan sungguh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memulai kitab ini itu al-arba' dengan muqaddimah yang sangat agung. Nah, di muqaddimahnya itu terdapat doa yang sangat tulus dari beliau rahimahullah untuk para penuntut ilmu ataupun orang-orang yang membaca kitab beliau. Karena di muqaddimahnya selain terdapat doa, terdapat juga peringatan, tanbih. Nah, dari sisi beliau mengatakan as'alullaha al-azim. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arsyil karim. Rabb arsy yang mulia. Subhanallah, ini doa yang tinggi karena memuji Allah. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berberkah di mana saja. Dan ini keinginan terbesar seorang hamba. Dia berberkah dimanapun dia berada. Wa ayyaj'alaka miman idza u'tiya syakara. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau dari hambanya yang apabila diberi bersyukur. Ini hakikat nikmat. Nikmat apapun itu yang kita terima dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, tidak terikat dari nikmat yang berupa harta. Seluruh nikmat. Hakikat nikmat itu apabila disyukuri, itu baru dinamakan nikmat. Apabila kita mendapatkan nikmat apapun itu kita tidak syukuri, maka ini bukan nikmat namanya. Ya, bukan nikmat. Karena nikmat itu harus disyukuri. Itu kaedahnya. Apapun jenis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ubtuliya sabara. Dan apabila engkau diuji oleh Allah, bersabar. Ya, bersabar. Ini hakikat ujian. Ya, sabar itu di sodamatil ula. Pada goncangan yang pertama. Goncangan yang pertama. Ketika kita diuji oleh Allah, apapun ujiannya, kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, untuk bersabar. Dan sabar itu bukan ketika seorang hamba mendapatkan ujian, ya, dia ngomel-ngomel dulu, dia marah-marah. Ujung-ujungnya sudah, sabar saja. Ini bukan sabar. Sabar itu al-habsu, menahan, seluruh ditahan. Menahan lisan, menahan hati, anggota badan untuk tidak menggambarkan seorang hamba yang mengeluh kepada Allah. Nah, wa idza adnaba istaghfar. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau
apabila ketika terjatuh ke dalam dosa langsung beristighfar, meminta ampun kepadanya. Nah, langsung beristighfar. Jenis dosa apapun itu, baik kecil, besar, yang kita sengajai maupun tidak sengaja, kita diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar secara langsung. Karena al-istimrar ala dzunub, terus-menerus berada di atas dosa, seseorang mengetahui ini dosa, tapi dia lakukan, dia bertaubat. Dia lakukan lagi, dia bertaubat. Sehingga dia istimrar di atasnya, terus-menerus. Maka ini membutuhkan taubat yang lainnya. Sekedar istighfar saja tidak cukup. Nah, tidak cukup. Dan ini berbahaya. Ketika seorang mengetahui dia sudah terjatuh ke dalam dosa, baik dia sengaja maupun tidak, kemudian dia terus mengulanginya, maka istighfar tidak cukup baginya. Dia membutuhkan taubat-taubat yang lain. Nah, namun yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala, apabila seseorang ketika terjatuh ke dalam dosa, langsung dia beristighfar. Artinya dosa ini tidak istimrar, tidak terus-menerus dia lakukan. Ya, nah, fa inna hadhihi thalatha hiya unwanu sa'adah. Maka sesungguhnya ketiga ini yang beliau sampaikan merupakan lambang kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau antum ingin bahagia di dunia dan akhirat, ini jaminannya. Ya, antum harus menjadi orang yang apabila diberi bersyukur. Ya, apabila diberi bersyukur, langsung bersyukur. Sedikit banyaknya bersyukur. Wa idza ubtuliya sabar. Dan jika diuji bersabar, tahan diri. Ya, jangan sembarang antum menisbatkan diri kepada salafi atau manhaj salaf, ketika diuji meronta-ronta. Nah, langsung marah-marah. Tidak ada cerminan sama sekali seorang salafiyun. Emosinya tidak mampu dia bendung, dia tahan. Ada ujian langsung marah. Ya, ini bukan mencerminkan seorang yang salafi. Ya. Nah, seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, dia mampu menahan dirinya dari amarah. Nah, bahkan itu berkaitan dengan akidah, dan itu kita sudah bahas. Ya. Betul ya, Bu Yahya? Sudah kita bahas ya. Kedudukan sabar di dalam akidah. Sudah selesai. Naam. Cuma kita habiskan satu malam. Karena sabar itu berkaitan dengan akidah, dengan manhaj. Jadi hati-hati. Kalau kita sering marah, ya, sering mengeluh, bisa-bisa kita, subhanallah, tidak mencerminkan sifat atau perilaku seorang salafi, manhaj salaf. Nah, maka tiga inilah lambang kebahagiaan. Diberi bersyukur, diuji bersabar, dan ketika terjatuh ke dalam dosa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Ya, ada yang bilang ada ajaran-ajaran orang, ajaran-ajaran manusia. Ketika orang berdosa itu antum harus sholat taubat. Ya, sholat taubat. Memohon ampun kepada Allah itu, meminta ampun cukup dengan istighfar. Ya, bertaubat cukup dengan istighfar. Nah, cukup dengan beristighfar. Akan tetapi jenis istighfarnya ikhlas karena Allah. Dia mengazam dirinya untuk tidak mengulangi dosa itu lagi dan menjauhi perkara-perkara yang dapat mengantarkan kepada dia untuk melakukan dosa. Nah, maka inilah muqaddimah yang sangat agung dari beliau rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya berisi doa dari syekh untuk setiap penuntut ilmu, untuk setiap pembaca ataupun pendengar dari pembahasan kitab beliau ini. Ya, dan tujuan beliau
membuka muqaddimah seperti ini, ya, agar pembaca, pendengar, dan penuntut ilmu untuk mengetahui akidah yang benar itu seperti apa. Ya, dibuka dengan 3 lambang kebahagiaan. Nah, ini muqaddimah yang agar supaya kita mengetahui bagaimana akidah yang benar itu, manhaj yang benar. Dan yang diinginkan dengan semua itu dari 3 lambang kebahagiaan, ya, untuk mengetahui akidah yang benar, yang hak. Wa yuridu bidzalika, dan yang diinginkan juga dengannya, dengan muqaddimah dari 3 lambang kebahagiaan tadi, tajannub ad-dhalal wasyirk, agar orang yang membaca, mendengar, mengkaji kitab beliau ini terjauhkan dari kesesatan, dari kegelapan, dari syubhat, ya, subhanallah, dan dari kesyirikan. Naam, fa innahu hariyun bi ay yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya dialah Allah, ya, yang pantas menjadi walinya, yaitu wali bagi setiap hamba di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, maka jika seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya di dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka sesungguhnya tidak ada, ya, al-makari, kejelekan-kejelekan apapun itu yang akan sampai kepada seorang hamba apabila kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai penolong bagi kita. Maka seluruh hal-hal yang kita tidak sukai, Allah akan jauhkan. Nah, baik, ya, al-makari, hal-hal yang kita benci yang berkaitan dengan agama, ya, kita benci dengan sesuatu yang berkaitan dengan agama, itu Allah akan jauhkan. Maupun yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan dunia, pekerjaan, ya, seluruhnya yang berkaitan dengan dunia. Apabila kita menjadikan Allah sebagai wali kita, hal-hal atau kejelekan-kejelekan itu tidak akan sampai kepada kita. Kita tidak akan mengalami kejelekan, kesusahan, kepayahan. Ya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah wali, ya, penolong bagi setiap orang-orang yang beriman. Apa bentuk Allah menjadi wali bagi kita? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan dalam segi agama maupun dunia, ya, maupun dunia. Ini jaminan Allah. Kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, penolong bagi kita, ketika kita dihimpit dengan kesulitan, yang kita ingat Allah lebih dulu. Ya, kita beri contoh seperti orang yang, ya, lagi ditimpa musibah ataupun cobaan, yang dia ingat, ya, dia mengalami cobaan atau ujian, yang dia ingat tika jaa, tika ita, atau siapa lagi, Abu Yahya tima iyam, ya, apa kalau dia ada sakit, oh pergi dulu ketika jaa ini, ketika jati. Yang dia ingat cuma orang, cuma makhluk. Dia tidak ingat Allah Subhanallah. Sedangkan para salaf, ya, dorang pena ale saja, saloku, ada patah ini, DP tali, dorang berdoa mengangkat tangan kepada Allah agar supaya Allah menggantikan sendal mereka. Cuman kita ini gengsi. Masa nak ale mau minta sama Allah? Ya, masa nak ale mau minta? Subhanallah, Allah itu maha segalanya.
Langit dan bumi ini miliknya. Kenapa kita batasi Allah? Ya, jangan dibatasi. Makanya seorang hamba itu ketika beribadah, ya, tidak dinafikan kepada dia, seorang hamba yang apabila beribadah kepada Allah, dia meminta dunia, tidak mengapa, atau meminta hajat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Jadi dilarang, tidak diingkari. Akan tetapi di sana ada hal yang sangat penting, ya. Dan ini merupakan barometer ikhlas kita di dalam beribadah. Ketika kita beribadah, sholat, apapun itu jenis ibadah yang kita jalankan, yang paling pertama dan yang paling utama, ibadah tersebut kita mengharapkan wajah Allah. Inilah ikhlas yang paling tinggi. Karena kenapa? Banyak dari kita beribadah ketika ada hajat saja. Ya, supaya diluluskan di dalam ujian, dimudahkan dalam pekerjaan. Ya, dia datang kepada Allah, nanti ada hajat. Nanti ada hajat saja. Yang padahal ibadah tersebut harus ikhlas untuknya. Bahkan para ulama, ya, memberikan makna ataupun penafsiran lainnya terkait seseorang yang beribadah semata-mata mengharapkan hajat dia, dunia. Ya, para ulama ada yang mengatakan ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dan syirik kita tahu dosa besar. Dosa yang tidak diampuni. Maka hati-hati. Akan tetapi yang bagusnya, yang baiknya, jika kita memiliki hajat, dan pasti seorang hamba seluruhnya itu pasti punya hajat, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun agama. Ketika dia datang kepada Allah beribadah, yang ada di hatinya mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah. Ya, kemudian kita meminta di sujud, meminta di, ya, sebelum salam, ataupun di banyak sekali doa-doa yang mustajab yang kita bisa panjatkan. Banyak sekali waktu-waktu yang mustajab untuk kita panjatkan doa di dalam. Contohnya seperti menunggu waktu sholat antara azan dan iqamah, ketika turun hujan di sepertiga malam, ya, sebelum dilaksanakan sholat subuh. Banyak sekali waktu-waktu mustajab. Maka kenapa tak heran orang-orang itu, ya, sering mengeluh, saya ini sudah sering beribadah, saya ini sholat-sholat terus, saya ini berpuasa, ya. Kalau terang bilang apa ini bahasanya? Kalau seperhitungan apa bahasanya? Apa? Terang bahasa apa? Kalau sobakase, tapi dia ungkit-ungkit. Kolom buang, ahsan. Yang spesialis kata-kata ya, kata-kata asing. Barakallahu fiik. Nah, tidak boleh kolom buang, apalagi dalam ibadah. Ya, saya ini sobat doa ya Allah, saya ini sobat gini, tapi engkau tidak kabulkan. Ya, bisa saja. Kenapa Allah belum kabulkan? Kita tidak ikhlas beribadah. Kita tidak betul-betul ikhlas. Sehingga apa yang kita minta kadang Allah tunda. Ya. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh. Cuman mau suruh turuti mau, tapi tidak sempurna melakukan ibadah. Tidak boleh begitu. Jamuali. Ya, itu berbahaya. Kita saja kalau butuh kepada orang, kita berteman dengan sahib kita. Terus sudah lama kita tidak berjumpa. Kita berjumpa dengannya ketika nanti ada hajat saja. Paling dia bilang, ya Olati, di kamarmu nanti ada hajat. Ini makhluk, apalagi Allah. Lebih-lebih. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin itu semua apabila kita betul-betul ikhlas. Ya, ikhlas itu ketika kita beribadah hanya mengharapkan wajah Allah. Kenapa wajah Allah? Ya, karena itu nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi itu mengharapkan wajah Allah. Ketika seluruh makhluk berada di padang mahsyar, sudah diadili oleh Allah,
penduduk surga sudah ada, penduduk neraka sudah ada. Maka Allah datang. Faja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datang Rabbmu. Ya, Rabbmu datang. Artinya Allah itu datang. Wal malaikah, dan para malaikat seluruhnya bersaf-saf. Maka pada saat itu Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian menginginkan aku menambahkan nikmat? Maka penduduk surga mengatakan pada saat itu, nikmat apa lagi ya Allah? Kami sudah di surga, seluruh kenikmatan sudah kami dapatkan. Seluruh kenikmatan, tidak ada kurang sama sekali. Maka Allah mengatakan kepada penduduk surga, maka akan aku nampakkan wajahku kepada kalian. Allah nampakkan wajahnya. Dan ini merupakan nikmat yang paling tinggi. Nah, dan kita melihat wajahnya Allah itu tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan purnama. Seluruh orang bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Begitu pula melihat wajahnya Allah. Saking nikmatnya penduduk surga melihat wajahnya Allah, dia lupa kalau dia ini di surga. Maka inilah harapan seorang hamba ketika beribadah, puncak dari keikhlasan. Apabila ibadah tersebut dia laksanakan, dia tunaikan, dia dirikan semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diingkari seorang hamba meminta hajat, tidak mengapa. Minta hajat apapun itu. Cuman ketika kita datang beribadah, tunaikan hak Allah sepenuhnya. Karena Allah itu punya hak untuk diibadahi. Dan kita juga punya hak. Nah, Allah tahu itu hajat kita. Jadi jangan cuma suruh iko mau terus. Saya mau begini-begini. Tapi beribadahnya kacau. Tidak ikhlas. Nah, ini tidak baik bagi kita. Nah, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang yang kafir maka wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah at-taghut, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Jadi wali orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan walinya orang kafir, penolongnya orang kafir itu at-taghut, orang-orang yang melampaui batas. Nah, fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat, maka jika engkau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali, maka sesungguhnya Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan agama, kegelapan dunia. Nah, kegelapan dalam agama berupa syubhat, keraguan, kerancuan berpikir di dalamnya. Saya mau ikut yang mana ini? Semua ini benar. Ini mendakwahkan tauhid, ini juga tauhid. Tapi mana sih yang benar? Kalau kita menjadikan Allah sebagai wali, beribadah kepadanya betul-betul ikhlas, itu akan nampak. Apalagi yang berkaitan dengan akidah, apalagi yang berkaitan dengan manhaj, maka kita akan melihat semua itu terang, bagaikan matahari di siang bolong. Terbedakan bagi kita, karena hati itu akan peka. Nah, dan itu salah satu faedah yang paling agung, yang paling utama ketika seseorang mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari manhaj. Nah, tidak dipungkiri kita mau belajar furu', cabang yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan muamalah, ini tidak tercela sama sekali. Akan tetapi ingatlah, ikhwan, hal yang paling utama atau pelajaran yang antum harus wajib ulang-ulang itu yang berkaitan dengan tauhid.
Karena agama seluruh nabi dan rasul, mereka diutus di atas muka bumi ini hanya untuk itu, tauhid. Adapun furu', ya, ilmu-ilmu furu' cabang lainnya itu diambil dari sunnah beliau. Tapi dakwah beliau hanya satu. Dan seluruh nabi hanya tauhid. Maka ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Nah, walaqad arsalna, ya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami mengutus para rasul, ya, kecuali untuk ditaati. Menaati rasul itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, nah, makanya kenapa kita kalau membaca sirah Nabawi misalnya, ya, seperti kisahnya Nabi Musa. Apa yang dia dakwahkan kepada Fir'aun? Tauhid. Tauhid. Mulai dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh menyangkut tentang tauhid, dan seluruh Al-Qur'an mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir itu isinya tauhid. Ya, isinya tauhid. Tidak lepas dari yang namanya tauhid. Ya, kalau kita tadabburi betul-betul, kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya. Semua hal tersebut akan mengarah kepada tauhid. Nah, maka apabila seorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya, maka Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan. Kegelapan dunia, kegelapan agama, ya, kegelapan syirik, kekafiran, dan asyukuk. Itu keraguan, kerancuan. Ya, dia selalu bingung, timbul was-was. Tidak tenang hatinya. Bingung terus, bimbang. Mau ikut yang mana saya ini? Saya ini, ya, mau bagaimana sih saya ini? Karena ada orang begitu kan? Semakin dia belajar, semakin bingung. Semakin dia belajar, semakin bingung. Nah, begitu sunnatullah. Ya, orang yang mencari kebenaran itu akan diuji apakah dia itu betul-betul mencari kebenaran. Makanya asyukur karena seseorang ketika dia mulai hijrah, mempelajari agama dengan baik, ya, untuk menghilangkan hal tersebut, pelajarilah tauhid. Akan hilang itu. Akan hilang. Nah, ya, wal ilhad, dan akan menghilangkan al-ilhad. Al-ilhad itu menganggap tidak ada Tuhan. Ya, Tuhan apapun tidak ada. Atau kita bilang orang-orang ateis. Nah, dan belum lama ini, ya, ada seorang ikhwah itu berkata kepada saya, dia curhat, dia bilang, saya ini sudah lama hijrah dari tahun 2004, lama dia hijrah. Saya sudah duduk di seluruh kajian sunnah yang ada di Gorontalo, seluruh asatidzah di sini saya tahu, saya kenal. Tapi saya semakin belajar, saya semakin ragu. Apakah Allah itu ada? Lihat, ya, rancunya beliau ini. Dan apakah, ya, atau untuk apa saya ini sholat? Sedangkan jaminan surga, jaminan neraka itu sudah ada. Jadi untuk apa sholat? Untuk apa saya beribadah? Ya, padahal dia sudah lama hijrah. Semakin dia belajar, tapi semakin timbul keraguan, asyukuk, kerancuan. Karena kenapa? Dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas mencari kebenaran. Nah, tidak ikhlas. Ingat, belajar itu atau mencari ilmu, mempelajari ilmu agama
itu adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menyamakan orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad. Orang yang berjihad saja itu dia tanpa ragu dia mau berperang. Kenapa? Nyawanya dia serahkan. Dia tinggalkan keluarganya. Begitu juga menuntut ilmu. Mana ikhlasnya antum? Ya. Kenapa kita sering ragu? Sering was-was, mendapati kerancuan, sedikit-sedikit bingung. Ya karena kita tidak ikhlas pertama di dalam beribadah, tidak menjadikan Allah sebagai penolong. Ya, di dalam urusan agama kita. Nah, ya jadi jangan sedikit-sedikit mengeluh. Saya ini begini, sadari, muhasabah. Seorang hamba itu harus punya waktu bagi dia untuk dia berdiam diri. Dia hisab dirinya, dia introspeksi dirinya. Misalnya dia sebelum tidur, saya ini satu hari ini coba apa? Ada kebaikan tidak saya lakukan tadi ini? Atau dosa? Dia muhasabah. Ya, begitu ciri hamba yang baik. Bukan sudah capek-capek bekerja, ya, jadi budak dunia, beribadah tidak ikhlas, hanya sekedar menjalankan kewajiban. Yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Jangan cari di mana. Antum itu susah terus, ragu terus, rancu terus berpikir. Ya, masalah tidak mau selesai-selesai. Nah, karena kita kurang beradab kepada Allah. Beribadah itu banyak sekali adab-adab di dalamnya. Apalagi sholat. Sholat itu orang sibuk sekali mengerjakan sholat itu. Karena di dalam sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dan setiap gerakan ada doanya. Ini orang sholat masih pikir pekerjaan, masih pikir dunia. Ya. Bahkan orang yang berada di atas ibadah saja, itu Allah cela. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Bagaimana caranya orang sholat tapi celaka? Ya, naam, dia sholat yang ada pada hati dan yang ada pada kepala dunia. Pekerjaan belum selesai, dia bosomo ini, ya. Nah, padahal sholat itu tidak lama. Itu hak Allah. Jadi kita tunaikan hak Allah dengan sempurna. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala apabila menjadi wali seorang hamba itu akan mengantarkan kepada seorang hamba kepada cahaya iman dan kepada ilmu yang bermanfaat. Ini salah satunya, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita terlalu ujub, terlalu mengandalkan diri, ini saya bisa. Ya, ini sengaja saya beri contoh terus ya. Ini saya bisa. Apa-apa saya mau. Diandalkan dirinya. Dia tidak minta tolong kepada Allah. Apalagi di dalam belajar. Oh, saya paham. Oh, gampang ini yang dia bilang Ustaz. Ya. Bisa-bisa dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, karena dia sudah mengandalkan dirinya. Yang padahal hak atau yang paling berhak di dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk seorang hamba, memberikan hidayah, taufik, itu Allah. Ya, bukan hak seorang ustaz. Nah, hak antum untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu haknya Allah. Allah yang beri. Allah yang beri taufik. Allah yang beri hidayah. Ya, jadi jangan ujub. Sedikit-sedikit gampang, ini gampang. Ah, cuma syirik. Ya, cuma syirik. Cuma tauhid. Subhanallah. Ya. Sampai meninggal seluruh nabi dan rasul hanya memperjuangkan tauhid.
Ya. Nah, dan akan mengantarkan kepada seorang hamba untuk beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh yaitu amalan yang sempurna, ikhlas, harapkan wajah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula." Yang demikianlah, yaitu apabila seorang hamba menjadikan Allah sebagai walinya dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka hanyalah orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai wali. Dan adapun wali-wali dari orang kafir, ya penolong-penolong dari orang kafir itu tidak ada. Tidak ada. La maula. Mereka tidak memiliki penolong. Nah, maka jika seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, maka ini dapat menjaga muruahnya. Ya, muruah. Atau kita bahasakan dengan wibawa. Ya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai penolong, itu kita memiliki wibawa. Ya, memiliki wibawa. Orang melihat kita lain. Ya, melihat kita punya wibawa. Masya Allah. Nah, walaupun kita belum terlalu banyak ilmu, tapi kalau kita andalkan selalu Allah, maka muruah itu akan dijaga oleh Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Dan taufik ini lebih tinggi daripada hidayah. Lebih tinggi daripada hidayah. Nah, kita akan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari isyarat beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza tawallaka Allah bi ri'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi di dunia wal akhirah fa innaka tas'ud sa'ada la syaqqa ba'daha abadan. Maka apabila engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, penolong, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga muruah wibawa dan akan memberikan taufiknya kepadamu. Nah, dan akan memberikan hidayahnya, petunjuk di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fa innaka tas'ud, maka sesungguhnya engkau adalah hamba yang mendapatkan pertolongan. La syaqa ba'daha abadan, yang tidak ada, ya, kesengsaraan setelah itu selamanya. Artinya apa? Ketika seorang hamba menjadikan walinya Allah, maka dia tidak akan dihimpit oleh masalah dunia, ya, masalah dunia. Nah, tidak akan ada kesusahan yang dia alami setelah dia betul-betul menjadikan Allah sebagai wali abadan, selamanya, ya. Nah, akan tetapi perlu diingat, maksudnya apa? Apabila seorang hamba sudah menjadikan Allah sebagai walinya, tapi dia diuji, masih saja diuji oleh Allah. Nah, jadi bentuk yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah, dia tidak akan mendapatkan kesengsaraan ketika diuji oleh Allah, hatinya lapang. Ya, hatinya lapang. Nah, tidak ada kesusahan yang dia alami. Ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau. Artinya dia tidak akan mendapatkan kesusahan, kesempitan hidup, baik di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia dia diuji, hatinya lapang, plong, tidak susah hidupnya, tidak sengsara, ya. Nah, santai, dia santai di dalam menjalani ujian Allah. Nah, di dunia yatawallaka bil hidayah. Dan yang tadi itu adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai walimu di dalam kehidupan dunia.
dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk dan taufik. Ya. Kalau taufik ini di atasnya hidayah. Banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah, bahkan mengklaim dirinya ana alhamdulillah sudah dapat hidayah. Naam. Banyak orang muslim dia tidak kenal sunnah. Dan banyak orang yang sudah hijrah yang kenal sunnah, tapi dia tidak diberikan hidayah. Dan ada orang yang sudah mendapatkan hidayah tidak diberikan taufik. Artinya dia hanya sekedar tahu kulit-kulitnya saja. Oh, syirik ini, oh tauhid ini. Ya, dia tidak mendapatkan taufik. Taufik ini yang sangat berharga daripada hidayah. Artinya dia bisa membedakan. Ya, bisa membedakan betul-betul. Kemudian yang di atasnya adalah al-istiqomah. Dia istiqomah. Nah, inilah tingkatan-tingkatan seorang hamba. Nah, wasairi ala manhaj as-salim. Dan ini pokok kita. Poin kita. Apabila seorang hamba menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah akan menjadikannya berjalan di atas manhaj yang benar. Ya, di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar. Nah, maka ini subhanallah memberikan isyarat betapa pentingnya kita belajar tauhid. Ya, jangan bosan belajar tauhid. Karena tauhid itu luas. Syirik yang kita tahu itu hanya menyembah selain Allah. Antum lihat kitab tauhid ada 62 bab. Lebih. Dan jenis-jenis kesyirikan semuanya. Naam. Terus kita hanya terbatas kepada kesyirikan beribadah kepada selain Allah saja. Miskin. Kalau orang Arab bilang miskin, kasihan. Artinya terlalu dangkal. Ya. Nah, luas. Jadi jangan bosan. Qawaidul arba, usul salasa, kitab tauhid, jangan, subhanallah. Jangan. Ulang-ulang itu pelajaran tauhid. Nah, dan adapun bentuk engkau menjadikan Allah sebagai walimu, maka di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Ini jaminan Allah, khalidan mukhalladan. Beliau memberikan taukid selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Nah, fiha la khaufun wala marad. Yang kita berada di dalam surga itu tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada yang namanya sedih, galau, tidak ada namanya. Wala marad. Di dalam surga tidak ada yang namanya sakit. Wala syaqa, dan tidak ada yang namanya kesempitan. Wala kibar, dan tidak ada yang namanya tua. Seluruhnya berada di umur yang sama. Ya. Makanya datang dari hadis riwayat Imam Muslim ketika seorang nenek yang buta ya bertanya kepada Rasulullah, apakah ada di surga itu orang tua? Maka Nabi tersenyum. Di surga itu tidak ada orang tua. Ya, maka nenek ini marah, galau. Ya, marah dia. Kemudian datang sahabat yang lainnya, naam, di surga itu kita berada di satu umur yang sama. Tidak ada yang namanya tua. Maka dia tabassum. Nenek itu tersenyum. Maka dia menangis. Subhanallah. Wala makari. Dan di dalam surga itu tidak terdapat hal-hal yang dibenci. Ya. Seluruh isinya adalah nikmat.
Dan ini bentuk ya wali Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan qala wa ay ja'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Beliau mengatakan idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fa hadza huwa ghayatu al-maqalid. Jika engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berberkah dimanapun engkau berada, maka ini merupakan puncak ya keinginan. Ya, puncak keinginan seorang hamba. Ya, dia di mana dia berberkah. Orang senang memandangnya, orang senang ya dengan tutur katanya, selamat dari lisannya, dari tangannya. Dimanapun dia berada, dengan orang yang dia kenal, adem ayem, orang yang tidak kenal juga seperti itu. Ya, nah ini faedah. Ya ja'alallahu al-barakata fi umrik. Dan bentuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berberkah di mana saja, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur. Ya, umur kita menjadi berkah. Ya. Sudah berapa lama kita hijrah? Ada yang bisa hitung berapa lama untuk hijrah? Abi ya? Enggak tahu. Dari lahir sudah cingkrang. Tidak. Berarti belum lama, ada 10 tahun lah. Ya. Enggak tahu. Nah. Ada yang tahu seberapa lama dia hijrah? Pak Awi? Antum dari kecil sudah hijrah ya? Oh, salah ditulis. Nah, ya kita sadari di umur kita yang kita injak sekarang, mungkin kita bisa mengira sudah berapa lama saya hijrah. Dan kita bisa hitung juga umur kita sebelum kita hijrah. Ya, sebelum mendapatkan hidayah itu. Apakah umur kita berberkah pada saat itu? Ya. Namun apabila seorang hamba menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah akan menghapus apa yang telah lalu baginya dan akan memberikan keberkahan untuk umurnya. Ya, ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Wa ja'ala al-barakata fi rizqik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan berberkah pada rezeki. Karena banyak rezeki itu tidak halal, tidak berkah. Banyak sekali. Bahkan kita bertasahul di dalam bermudah-mudahan. Ya, jangan. Kalau harta yang tidak berkah, kita kasih makan istri, kasih makan anak, keluarga, ya, dalam keadaan mereka tidak tahu, kasihan, ya, maka ini akan dihisab oleh Allah. Wa yaj'al al-barakata fi ilmik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam ilmu. Ilmu yang kita punya, sedikit maupun banyak. Ilmu yang berkah itu sedikit maupun banyaknya, ya kita beramal dengan ilmu itu. Ya kita beramal. Itu bentuk orang diberikan keberkahan ilmu. Ya. Makanya tidak heran juga. Ada yang bilang, ini sudah hijrah. Tapi sholat sunnah. Tidak jaga sholat sunnah. Ya, tidak sholat sunnah dia. Ini bahaya. Nah, bisa jadi ilmu yang ada atau ilmu yang kita miliki itu tidak berberkah. Karena kita sudah menisbatkan diri kepada sunni, ahlus sunnah, kepada salaf.
salat itu, perkara yang sunnah itu mereka lebih semangat, apalagi yang wajib. Kenapa justru orang sudah hijrah, dapat hidayah, sudah belajar Qur'an, belajar akidah, tapi salat sunnah bolong-bolong. Hal-hal yang sunnah dia tinggalkan. Sunnah itu akhir. Ya, subhanallah. Seolah-olah semakin belajar hal yang sunnah itu ya diremehkan. Tidak. Ya, begitu juga dalam sholat. Ada gerakan-gerakan rukun wajib, ada yang sunnah. Ya, kenapa kita tidak lakukan gerakan yang wajib atau yang rukun di dalam sholat? Ya, nah ini fenomena. Oh ini sunnahnya begini. Kenapa bukan yang wajib kita lakukan? Ya, semakin belajar, apalagi sudah menisbatkan diri kepada sunni, ahlu sunnah wal jamaah, saya bilang anak salafi, postingan salafi, profil salafi, taman-taman salafi, ya, adab dia dengan Allah bukan salafi. Perkara sunnah dia tinggalkan, dia bolong-bolong. Harusnya ahlu sunnah, seorang yang menisbatkan diri kepada sunni, dia lebih bersemangat. Apalagi di dalam perkara sunnah. Nah, ya, jadi jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berberkah pada amalanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berberkah pada keturunanmu. Nah, akan diberikan keturunan soleh dan solehah. Ya, dan itu keinginan seluruh aba dan ummahat agar mereka memiliki keturunan yang berberkah. Maka jadikanlah Allah sebagai wali. Aina ma kunta sahib al-barakah. Dimanapun kita berada, maka keberkahan itu sahib menempel kepada kita, tidak terlepas. Ya, ini jaminan. Cuman terkadang kita kurang yakin. Nah, aina ma tawajjahta, dimanapun engkau berjalan, ya, di isimu, dimanapun di Pulau Balan, keberkahan itu ada. Ya, keberkahan itu ada. Wa hadza khairun 'azim, dan ini merupakan kebaikan yang sangat agung. Wa fadlun minallah, dan adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'alaka mimman idza utiya syakara. Beliau mengatakan hal yang bermanfaat. Dia aplikasikan nikmat yang dikasih oleh Allah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini Bapak. Wabataruha. Ya, dan tidak berterima kasih. Ingat, nikmat yang diberi oleh Allah bukan hanya almal, bukan hanya uang, bukan hanya pulut, doi, bukan. Itu bukan cuma nikmat, ya. Jangan batasi nikmat Allah itu hanya berupa uang. Nafas yang antum hela tiap detiknya itu nikmat. Nikmat antum bisa melihat, membedakan warna putih, hitam, ya, melihat dengan jernih, dengan terang, masih bisa membaca, masih bisa berjalan, masih bisa merasa, masih peka, masih bisa menangis, mendengar. Seluruh ini nikmat. Nah, kita berada di majelis ilmu, kita berteman dengan orang-orang sunnah, itu nikmat. Maka seluruh nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gunakanlah untuk beribadah kepadanya. Ini baru yang dinamakan nikmat. Ya. Ini yang baru dinamakan nikmat. Tidak dinamakan nikmat atau tidak dinamakan seorang hamba itu mendapatkan nikmat apabila nikmat tersebut tidak digunakan oleh dia di dalam beribadah. Itu ingat. Ya, kapan antum punya nikmat berupa harta apapun itu, kalau antum tidak gunakan di dalam beribadah kepada Allah, maka itu bukan nikmat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, itu orang yang kufur nikmat. Subhanallah. Ajib. Ya. Nah, jadi hakikat nikmat itu
bisa membawa kita semakin taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat. Ya. Nah, paham? Mengantuk. Sedikit lagi. Tunggu ya. Fa inna katsiran minan nas. Ini beliau berbicara kenyataan. Maka sesungguhnya kebanyakan dari para manusia idza aqtu an-ni'mata kafaruha. Apabila diberi nikmat, mereka itu kufur. Wa ankaruha, dan mereka ingkar. Ya, tidak bersyukur. Wa sarafuha, dan memalingkan nikmat tersebut kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, fi ghairi ta'atillah, kepada perkara-perkara ya yang tidak mengantarkan dirinya untuk lebih taat kepada Allah. Wa fasarat sababan lisyaqawati, maka ini merupakan sebab ya, sebab kesempitan hidupnya. Kenapa kita sering merasakan dunia ini ya seolah-olah sempit, banyak sekali ujian. Nah, karena nikmat yang Allah kasih, ya kita tidak tahu berterima kasih, kita tidak gunakan untuk beribadah kepada. Ya, makanya kehidupan yang seorang hamba apabila berada di atas keadaan ini, hidupnya itu dirasa sempit. Ya, sedikit-sedikit mengeluh. Nah, wa amma man yashkur, dan adapun orang yang bersyukur, fa innallaha yaziduhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Ya, makanya kenapa banyak sekali kalau antum melihat ya dari orang-orang yang hijrah itu, yang betul-betul hijrah, antum lihat kehidupan mereka, pasti kebanyakan miskin. Ya, kebanyakan miskin. Atau punya uang tapi hanya sekedar cukup saja untuk dia dan keluarganya. Kenapa? Ya. Kenapa orang hijrah itu miskin? Abu Yahya? Kenapa? Abu Hanim? Enggak tahu. Saya kayak Ustaz. Ya, ada bawang. Nah, kebanyakan dari orang yang hijrah itu kita melihat kehidupan mereka, ya, kalau kita melihat secara zahir seolah-olah mereka ini orang susah, orang tidak mampu. Ya, orang ke rumah saja begini. Orang punya pakaian begini. Dia punya kendaraan seperti ini. Ya, kita melihat itu banyak. Ya. Naam. Kata para ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apabila seorang hamba yang betul-betul ingin belajar, ingin memahami al-haq ini, agama yang benar ini, maka berilah kabar kepada keluarganya, kami akan miskin, kami akan susah. Ya, nah, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka tidak heran kenapa orang itu yang thalibul ilmi, mereka itu orang-orang susah. Ya, orang-orang susah. Apalagi kalau antum lihat di Yaman, mungkin seluruhnya itu orang miskin. Nah, kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh. Kemiskinan itu bukan halangan untuk mereka belajar lagi. Ya, karena bentuk tawakal mereka itu tinggi, menjadikan Allah sebagai wali mereka. Jadi kesusahan, kesempitan itu mereka tidak rasakan, bahkan itu sebuah nikmat. Ya. Nah, ada sedikit cerita sebagai penutup kita. Kami di Yaman itu belajar, subhanallah. Sementara belajar orang berperang, perang Qabilah. Ini perang Qabilah, perang nasab. Ya.
Antum bayangkan antum dalam keadaan belajar, di luar itu ada orang buku tembak. Ya, rudal berbunyi, bom. Dan subhanallah ya, itu merupakan keadaan-keadaan yang sangat nikmat bagi saya, yang saya sangat rindukan. Meskipun nyawa taruhannya, ketakutan itu ada manusia. Akan tetapi nikmat itu mengalahkannya. Bahkan Syekh yang sementara duduk ya di meja seperti ini mengajar, beliau marah kami itu menutup telinga, bahkan menoleh. Beliau mengatakan, sampai roboh bangunan ini, perhatian kalian di sini. Ya, perhatian kalian sama saya. Ini kata Syekh. Padahal di luar itu perang. Perang Qabila. Berbunyi-bunyi AK-47. Yang satu kali mau tembak, 2 atau 4 peluru yang keluar. Dan kita tidak tahu apakah ada peluru yang meleset. Ya, ini bukan curhat ya, bukan. Ini sebagai pembelajaran bagi kita. Sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita betul-betul kita gunakan di dalam beribadah. Sehingga kesempitan, kesusahan ataupun hal-hal yang kita tidak sukai itu seolah-olah biasa saja bagi kita. Ya, banyak sekali orang yang bertanya, "Kenapa antum mau belajar di Yaman?" Padahal Yaman itu konflik, keras, barbar, perang. Presidennya saja 8. Buat apa antum mau ke sana? Ya, demi Allah, seandainya bukan karena ilmu, saya tidak akan ke sana. Ya, saya tidak akan ke sana. Dan seandainya bukan dari tazkiyahnya Nabi, al-fiqhu fiqhul Yaman. Kalau ingin belajar fikih yang benar, itu fikihnya orang Yaman. Dan seandainya bukan tazkiyah dari Nabi, yang pertama kali akan meminum air di telaga Rasulullah, mungkin saya tidak akan ke Yaman. Ya, nah, akan tetapi dimanapun kita belajar, ya, yang menentukan semua itu diri kita sendiri. Mau di Saudi, di Madinah, tempat lain, ataupun di Yaman, seluruhnya tergantung diri masing-masing. Nah, maka jadikanlah setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah, kita gunakan di dalam beribadah kepadanya, menambah ghirah kita di dalam beribadah, apapun itu. Ya, kita punya uang 100.000, kita sisipkan untuk kita kasih bersedekah kepada teman ataupun istri, kita niatkan untuk sedekah untuknya, ataupun memang tidak ada doi, tapi lihat istri di rumah sedang memasak, bantu. Atau dengan sahib seperti ini kita senyum kepadanya, itu sudah sedekah. Atau orang yang butuh ta'awun, kita bantu, itu adalah bentuk sedekah. Ya, bentuk kesyukuran nikmat kita kepada Allah. Nah, jadi seluruh lingkup kehidupan kita ini adalah ibadah. Bahkan hal-hal dunia yang bersifat keduniaan itu kita niatkan untuk beribadah. Kita pergi di kantor, ya, melaksanakan tugas atau jadi satpam misalnya, apapun itu pekerjaan yang berhubungan dengan dunia, apabila kita niatkan karena ibadah, kita mendapatkan pahala. Ya, nah, dan itu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan ini. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, melanjutkan dari syarah beliau Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Karena kita ini belum masuk di kaidah yang pertama. Ini masih berbicara tentang al-muqaddimah, baru muqaddimah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.